Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kan kalau pengen jadi pengusaha itu modalnya itu harus begini. Dari mana lu punya modal? Jangankan modal duit, modal otak aja lu gak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat sore untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Bumi Bonsai Lokal. Masih kita di edisi bincang-bincang bersama Pak Usep. Masih kita ngelanjutin episode yang kemarin. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa bertemu kembali bersama Pak Usep dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan teman semua yang berada di luar sana, yang sedang menjalankan usaha bisnisnya, yang sedang dalam keadaan apapun, mudah-mudahan sehat, usahanya lancar terus, sukses, dan berjalan seperti yang kita inginkan. Oke, sebelum kita memulai nih, alangkah baiknya kita ngobrol-ngobrol. Siap. Bersama Pak Usep. Gimana Pak Usep, kondisinya sekarang sehat? Alhamdulillah. Oke. Segar ya Pak Usep. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan segar gitu. Amin. Di dalam cuplikan yang kemarin kita udah berbincang-bincang mengawali perbincangan dari awal bisnis Pak Usep ya. Awalnya Pak Usep adalah seorang pedagang asongan yang sekarang menjalin usaha di konveksi, di bidang konveksi dan milik perusahaan milik Pak Usep sendiri ya Pak Usep. Di sini akan saya melontarkan mungkin Sebenarnya 20 Pak. langsung gitu di Dari kemana dia? Oke, sebelum kita melanjutkan berbincang-bincang ini sama Pak Usep nih, ada beberapa yang mau saya tanyakan mengenai bisnis yang sedang dijalankan oleh Pak Usep ya. Yang satu, langkah apa yang dilakukan saat Pak Usep berjualan asongan gitu, jualan asongan di mana Pak Usep waktu itu? Di Jakarta ya. Nah, di Bekasi. Langkah apa yang dilakukan saat Pak Usep jualan asongan gitu aja? Simpel Pak Usep, nggak usah panjang-panjang lah gitu. Kalau langkah saya saat itu yang pertama ya kita punya keinginan lah Keinginan, ya. Pertama kita punya keinginan, cuman kalau untuk langkahnya ya disesuaikan dengan kemampuan saya. Ya saya waktu itu belum mampu apa-apa, cuman mampunya waktu itu cuman berdoa aja. Berdoa gitu. Apa mungkin kemampuan berdoa doang itu bisa menghasilkan seperti ini? Mungkin ada kiat-kiat khusus lah gitu. Ya yang pertama kita berdoa, Ya. karena waktu saat itu yang mampu saya lakukan cuma berdoa, Ya. tapi dalam artian begini. Mempunyai keyakinan gitu. Nah di dalam doa kita memohon sama Allah itu, mohon ditunjukkan jalan, mohon diberi peluang, karena waktu itu untuk berpikir aja untuk berpikir melangkah aja gak tahu gitu, mau melangkah kemana, mau jalannya seperti apa gitu, mungkin mau modalnya dari manapun, apalagi jauh lah gitu. Jadi jauh dari pikiran kita gitu. Dari kita keyakinan doa, sehingga alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan peluang kepada saya. Nah dari situ kita harus pandai-pandai memanfaatkan peluang yang datang ke kita gitu. Ya peluangnya berupa apa aja, berupa kepahitan mungkin. Kepahitan itu juga kita rasa itu sebuah peluang untuk kita bisa berpikir keras gitu, berpikir atau ya keras lah gitu.
membangun mental kita supaya kuat gitu. Tapi sebelum nih saya mau potong dulu nih. Kelihatannya Pak Usep itu orangnya nekat ya Pak Usep? Ya bilang nekat sih, bukan nekat, dia mungkin di sini punya tekad yang kuat maksudnya gitu. Keinginannya kuat. Cuman kalau mungkin dari langkahnya itu kita berani lah gitu. Iya, dalam artian berani gitu. Gitu. Berani mengambil tindakan, berani mengambil kesempatan gitu ya. Berani mengambil kesempatan juga betul ya. Apapun itu kesempatannya, walaupun hanya sedikit, istilahnya segede kecil banget gitu, kita ambil gitu. Walaupun kita nggak tahu ini kedepannya mau seperti apa, yang penting kita ambil aja dulu. Gitu. Kita melangkah aja dari penuh keyakinan dan kepastian, keberanian. Kepastian itu milik Allah. Mantap. Kita gak punya kepastian, kita mah ya cuman menjalankan apa yang jadi tugas kita itu, ikhtiar kan. Kalau hasil itu Allah yang menentukan. Gitu. Tapi pada waktu itu Pak Usep udah berkeluarga ya? Ya kalau itu ya sih udah berkeluarga. Panjang lah kalau bahas ke situ ceritanya. Jadi nggak bakalan muat gitu. Gini aja. Waktu itu perjalanan saya gini, yang saya alami gini. Pernah lagi selama kita jualan itu proses doa mungkin dulu ya, proses kita sama Allah lah. Kita sembahyang ya nomor satu lah sembahyang. Terus kita rajin berdoa, rajin sembahyang sunatnya, apalagi yang wajibnya. Terus pagi-paginya duhanya. Dan waktu itu alhamdulillah saya jalani sehari-hari saya itu tiap jualan itu kita jam 3 itu udah ke pasar. Jam 3 subuh kita udah berangkat ke pasar. Nah, sembahyang subuh di pasar. Nah, pas jam 7 mau lagi rame, mau jadi lagi apa juga udah kita lepas tinggalkan itu si dagang itu. Kita pergi ke masjid sembahyang duha. Karena untuk hal kecil itu bukan hal yang mudah gitu. Melakukan itu aja kita misalkan ngasih contoh, coba kamu berdoa. Mungkin gampang kalau cerita ya cuma berdoa, kita bangun sembahyang malam kita berdoa, pagi-pagi kita sebelum aktivitas kita sembahyang duha kita berdoa. Simple, ceritanya cuma simple, cuman untuk melakukan hal itu yang beratnya sangat berat, kayak kita mikul kontainer atau mikul gunung. Padahal cuma apa sih susahnya gitu ya. Tapi itu hal yang bagi saya pribadi gitu, bukan buat teman-teman ya. Ini mah cerita saya, bagi saya pribadi itu sangat berat gitu. Cuman di situ saya berpikirnya gini, rumusnya mungkin ya, bukan rumus apalah istilahnya gitu ya. Waktu kita lagi jualan itu kan pikiran kita, wah ini lagi rame nih, kalau kita tinggalin sayang gitu kan. Nggak ada langganan nih, kabur. Ya lagi pasar itu posisi lagi rame, cuman saya pikirnya gini, ini kalau saya jualan paling kita dapat berapa sih, biarpun ramai kayak apa, posisi kita cuma jualan asongan ya paling berapa puluh ribu lah. Gak mungkin itu bisa cukup buat modal kita meraih cita-cita saya. Nah di situ saya berpikir, tapi kekuatan doa itu melebihi segalanya, gak bakalan ternilai lah gitu. Nah di situ saya tinggalin, udah kita bikin cari modal doa aja, just Allah yang mengatur. Jadi modal yang terbesar yaitu mungkin bagi saya pribadi gitu, pertamanya ya doa mungkin gitu. Nah di situ kita tiap hari seperti itu, walaupun berat kita udah lepas bayang duha itu tanpa kita, tapi dalam hati jangan, bagi saya pribadi gak pernah berharap bahwa dari doa ini doa kita harus dijawab kabul saat ini. Kita enggak, kita cuman mengerjakan hasil ketentuannya, kita serahkan sama Allah. Kita enggak punya
kekuatan apa-apa kita jalani. Soalnya kalau kita pikiran kita, wah ini yang akan menyukseskan saya, emang doa. Tapi kalau kita berharap, mungkin kita bakalan berpikir kapan ini ijabahnya, berpikir gitu. Pasti orang males gitu. Ya bagi saya pribadi gitu. Jadi intinya keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, supaya kita mendapatkan hasil yang nanti itu urusan Allah gitu. Jadi yang kita bisa mengerjakan aja dulu gitu. Dan alhamdulillah tanpa kita sadari, kita melakukan amalannya kapan, tapi ujung-ujungnya Allah yakin Allah pasti bakal mengabulkan doa kita, dan dikabulnya doa itu tanpa kita sadari gitu. Sampai saat ini, bahkan sampai saat ini pun kita berpikir sampai kita meraih seperti ini, ya kita juga sendiri bingung. Kok bisa kayak gini, dari mana awalnya? Kalau tanya dari mana awal, saya juga nggak tahu. Orang Jadi mengalami begitu saja gitu. Kita melangkah aja, tiap hari melangkah, udah nggak banyak pikiran apa-apa. Ada yang datang kita terima, ada yang keluar kita kasih. Udah gitu terus ya, alhamdulillah. Mungkin dari langkah-langkah saya saat itu ya seperti itulah mungkin. Sampai akhirnya di 2003 ya, mungkin sama Allah otak saya, langkah saya digerakkan, pikiran saya itu digerakkan untuk berpindah profesi gitu, konteksi, mungkin lah. Jadi intinya itu dari perjuangan itu, dari langkah-langkah Pak Usep itu berarti adalah sebuah doa gitu ya. Itu doa urusan diijabah atau dikabul atau tidaknya itu urusan Allah. Yang penting kita bisa mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak Usep intinya gitu. Itu kan waktu itu emang satu kewajibannya itu, udah kewajiban kita sebagai manusia, muslim lah. Gitu. Keduanya ya bagi saya pribadi, menurut saya pribadi, tapi maaf ya waktu itu cuman itu yang saya bisa lakukan. Tapi hasilnya alhamdulillah ya, Allah yang telah mengatur jalan Pak Usep untuk menjadi seperti saat ini. Meskipun masih ya seperti inilah keadaannya, masih belum begitu gimana, itu masih belajar lah saat ini juga ya. Tapi alhamdulillah dibandingin saya dulu ya, untuk saat ini bersyukur banget. Saya pribadi ya bersyukurlah ada peningkatan gitu. Peningkatannya begitu drastis gitu. Kalau insya Allah kita masih lagi berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, lebih jauh lagi, lebih bermanfaat lagi, dan saya pun berharap mudah-mudahan ini harapan saya dengan berjalannya perusahaan ini bisa gimana caranya yang terpenting itu lebih bermanfaat lah gitu, bermanfaat bagi keluarga saya khususnya, umumnya buat semua teman-teman rekan-rekan yang bergelut yang ikut berkecimpung di sini lah. Intinya seperti itu ya Pak Usep ya. Tadi kan Pak Usep ngobrol itu awalnya kan di perdagangan asongan ya gitu. Kenapa Pak Usep memilih atau tertarik kepada bidang usaha konveksi itu? Nah, jadi pertanyaan saya itu kenapa Pak Usep memilih berpindah alih gitu ya, perdagangannya ke konveksi gitu. Nah, ini sangat menarik nih Pak Usep. Karena mungkin gini ya. Seperti yang saya lihat gitu ya, di yang lain-lain teman-teman rekan-rekan bisnis yang lain gitu, mungkin awalnya kan bukan pedagang asongan yang udah dari bawaan jadi penjual, misal penjual tahu atau penjual tempe, kan itu udah bawaannya. Di Pak Usep kan ini jauh dari pedagang asongan beralih ke mempunyai usaha konveksi itu. Nah, ketertarikan apa sih Pak Usep sehingga bisa berjualan atau bergelut di bidang konveksi?